Pemerintahan Prabowo Gibran baru seumur jagung. Namun, wacana pergantian menteri atau reshuffle sudah mengemuka. Terlebih dalam Harlah Nahdlatul Ulama yang digelar Rabu malam kemarin, Presiden Prabowo sempat menegaskan akan menindak siapapun yang tidak patuh membentuk pemerintahan yang bersih, termasuk menyingkirkan siapapun yang tidak bekerja untuk rakyat. Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo berisikan 134 orang pejabat, yang terdiri dari 7 Menko, 41 Menteri, 56 Wakil Menteri, 5 pejabat setingkat Menteri, 7 utusan khusus, 6 penasehat khusus, 1 staf khusus, 5 kepala badan, dan 6 wakil kepala badan. Para tokoh politik ataupun yang terafiliasi parpol dipilih Presiden mengisi jabatan publik. Kini, parpol tentu harap-harap cemas jika kemudian reshuffle menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Apakah masa bulan madu Presiden Prabowo dan parpol pendukung yang tergabung dalam Kim Plus hanya seumur jagung? Lalu, bagaimana parpol menyikapi wacana reshuffle kali ini? Ya, nampaknya pernyataan pertama dari Presiden Prabowo usai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dan juga Kabinet Merah Putih ini mengundang banyak tanya begitu ya. Cukup menggegerkan pula karena apakah kemudian nanti reshuffle yang sejatinya kemudian digembar-gemborkan akan terjadi pada 6 bulan ke depan usai 6 bulan usai pemerintah dari Prabowo Gibran, apakah kemudian akan dilakukan dalam waktu dekat, itu menjadi tanya-tanya besar. Dan apakah kini kemudian para partai politik sudah mulai cenut cemas begitu ya menantikan adanya reshuffle yang kemudian akan dipercepat. Kita coba akan tanyakan bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Hendriko dari PCO. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Maria. Kami hadirkan juga politikus dari PKB, ada Bang Hasbiullah Ilyas. Assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini nanti jangan jadi kompor ya Bang ya, atau justru kami harapkan jadi kompor di sini. Selamat malam Bang Hensa. Terima kasih. Bang Henry Satrio sudah bergabung bersama kami, dan juga kami akan sapa juga ada politikus Golkar, ada Bang Ahmad Doli. Selamat malam Bang Ahmad Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ingin dengar dulu ya sebenarnya bagaimana kemudian respon dari sejumlah partai politik menyikapi dengan apakah itu bentuknya ancaman atau justru peringatan dari Presiden Prabowo. Bang Hasbi, bagaimana Bang? Saya rasa, terima kasih Mbak. Saya rasa menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam acara Nahdlatul Ulama itu hanya bukan peringatan, bukan suatu hal dalam artian memberikan peringatan supaya kerja lebih bagus lagi pemerintahannya. Bukan dalam artian akan reshuffle kabinet. Kita lihat, tapi reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Seluruhnya ada di tangan presiden. Presiden yang lebih tahu mengganti menterinya atau tidak. Bisa saja itu tidak mengganti menteri, tapi hanya mengganti jajaran di bawahnya. Bisa juga di situ ungkapan beliau supaya kerja lebih maksimal lagi di dalam program. Jajaran di bawah itu siapa maksudnya Bang Hasbi? Di bawah kementerian misalnya dirjennya atau apanya yang mesti diganti, yang mesti dievaluasi. Bisa saja juga program kinerja presiden ke depan. Misalnya pemerintahan yang lalu dianggap tidak pro rakyat misalnya. Seperti terjadi pagar laut, yang laut itu bisa di jalan, pagar namanya pagar itu bisa di jalan, ini kan baru ada di Indonesia Mbak, pagar yang bisa dilewati. Nah bisa saja program-program itu yang memang tidak pro rakyat dan memang rakyat tidak setuju dengan hal itu. Jadi tidak bisa kita mengartikan hanya soal reshuffle di sini. Bukankah disebutkan para kementerian, para menteri dan juga institusi gitu Bang, disebutkan jelas di sana kok. Kebawahan menteri itu kan bagian dari kementerian. Begitu juga institusi, dirjen, direktur, itu semua kan bagian dari kementerian. Ya. Jadi kita
hanya Pak Prabowo yang tahu, hanya Pak Prabowo dan Allah yang tahu. Oke. Itu menurut Bang Hasbi, bagaimana menurut Bang Doli, Bang, apakah kemudian ini betul sinyal-sinyal reshuffle dari Presiden Prabowo atau Anda melihatnya ya ini pernyataan biasa saja mengingatkan para pembantu Presiden agar bekerja lebih baik lagi, Bang Doli? Iya, saya kira ini pernyataan yang umum ya, dan sudah beberapa kali Pak Presiden kita, Pak Prabowo menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting dan tegas, ya, misalnya soal korupsi, ya, bagaimana kita harus membasmi, kemudian menyerbu sampai mengejar sampai ke Antartika dan segala macam. Nah, termasuk juga komitmen Pak Presiden, Pak Prabowo kita bersama dengan jajaran kabinetnya untuk serius bekerja untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia gitu. Nah, ini kan sudah berapa kali, 3 atau 4 kali saya mungkin mencatat Pak Prabowo menyampaikan pesan-pesan ini agar semua jajaran beliau itu serius melakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepada beliau sebagai kepala pemerintahan gitu. Nah, soal reshuffle saya kira memang itu kan tergantung atau merupakan hak prerogatifnya Pak Presiden gitu. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, nggak mesti harus sebelum 100 hari atau sesudah 100 hari atau berapa hari setelah 100 hari. Ya karena itu hak prerogatif dan tidak ada diatur dalam undang-undang harus berapa lama. Nah, tinggal tergantung keperluan Pak Presiden sendiri ya, Pak Prabowo sendiri. Kapan atau perlu atau tidak reshuffle itu tergantung beliau. Dan kemudian kalau misalnya pun nanti memang diputuskan untuk perlu melakukan reshuffle, nah yang berhak juga menilai siapa yang perlu diganti atau perlu tidak diganti dan seterusnya itu memang kembali kepada hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden. Oke, kalau kemudian para partai politik menganggap ini hanya seruan biasa, mengingatkan para pembantu presiden untuk bekerja lebih baik lagi, tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya apa sih tujuan Pak Presiden begitu ya menyampaikan hal ini, Bang Hendriko? Ya. Terima kasih Mbak Maria. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto benar-benar ingin seluruh polisi itu tidak korupsi, tidak pungli, seluruh TNI tidak korupsi, tidak pungli, kemudian seluruh ibu bapak kita yang hari ini diamanahkan di Kabinet Merah Putih tidak korupsi, tidak pungli, semuanya. Bukan hanya aparat penegak hukum, tapi semua kepala daerah gitu. Karena Presiden benar-benar tidak ingin masyarakat ini tersakiti. Presiden betul-betul ingin melindungi masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sesungguhnya sama dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Nak, kamu jangan korupsi, jangan bikin malu keluarga, nanti kamu pakai baju oranye, ditahan. Jadi itu sesungguhnya yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo. Karena Presiden kita, Pak Prabowo ini adalah Presiden yang dengan suara yang terbesar dalam sejarah pemilu di dunia ini. Jadi kepercayaan masyarakat begitu besar dan Presiden tidak ingin masyarakat tersakiti dan Presiden selalu ingin melindungi masyarakat. Dan seperti sama-sama kita lihat kemarin waktu PPN. PPN itu kan kewajiban undang-undang. Kita harus melaksanakan PPN. PPN harus dinaikkan 1% dari 11 ke 12. Dan kalau dilihat-lihat kenaikan PPN itu menguntungkan pemerintah akan mendapatkan uang 75 triliun. Tapi Presiden ketika melihat karena kenaikan PPN ini bisa membebani masyarakat, Presiden mendatangi Kementerian Keuangan sehari sebelum kenaikan PPN. Sehingga diputuskan PPN itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Dan hari ini kita semua hampir tidak merasakan kenaikan PPN. Jadi semuanya Presiden sama dengan LPG juga seperti itu. Tujuan dari perbaikan distribusi LPG ini kan sangat baik, sangat mulia. Agar kita tidak kehilangan uang 50 triliun dari potensi salah distribusi dari LPG bersubsidi 3 kg. Namun ketika pelaksanaannya masyarakat itu menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, Presiden langsung mengatakan tolong diperbaiki. Jadi intinya kita ini betul-betul diajak berempati oleh Presiden bahwa hari ini masih banyak orang yang miskinnya ekstrim, yang makan aja susah, orang banyak ini. Jadi itu yang terus disampaikan. Dan harapannya memang itu juga disampaikan oleh, dan kami sudah melihat
ibu bapak kita yang menjadi menteri dan wakil menteri hari ini ketika menyampaikan sambutan di depan jajarannya pun apa yang disampaikan oleh presiden juga disampaikan. Jangan korupsi, jangan pungli, dan presiden kita sudah memberikan apresiasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih selama lebih kurang 100 hari ini. Namun meskipun survei itu tinggi, presiden sekali lagi mengatakan di tahun 2025 ini kita harus benar-benar berhemat agar uang negara itu banyak. Kalau uang negara itu banyak, kita di tahun 2026 itu bisa memberikan makan bergizi gratis untuk lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Dan manfaatnya untuk rakyat. Tapi untuk begini Bang, rakyat, pertanyaannya makanya, karena ya. kalau kemudian misalnya ini disampaikan, mengingatkan lah ya kepada para pembantu presiden, kepada anak-anaknya agar tidak korupsi, bekerja untuk rakyat. Apakah kemudian kalau memang harus diingatkan, apakah karena memang ada yang tidak bersih, ada yang tidak bekerja untuk rakyat? Terlebih lagi presiden sampaikan, 100 hari pertama saya akan baik. Tapi kami harapkan ada kesadaran. Nah ini apa makna dari pernyataan ini? Bang Henry Satrio harus menjawabnya ya Bang ya. Usai jeda, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Itu tadi, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Saya sudah baik selama 100 hari ini, diharapkan ada kesadaran. Bang Hensat, akankah reshuffle dalam waktu dekat? Ya mungkin aja gitu ya. Kan dari hasil surveinya Kedai Kopi yang kemarin, terbaru nih. Itu ada yang tidak puas memang. Dan penyumbang terbesar ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo, itu perilaku pembantunya yang buruk gitu kata masyarakat. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo mengambil sikap atau merespon, ya itu selaras dengan hasilnya Kedai Kopi. Jangan-jangan Pak Prabowo baca juga ya hasil dari Kedai Kopi ya? baca. Kelihatannya memang baca sih. Soalnya mirip data-datanya. Timingnya pas, oke. Ya. Dan terus dari penilaian masyarakat juga, ada 38% bilang bahwa sebetulnya kabinet ini kan cuma bagi-bagi kursi aja. 38%, yang 50-an% lebih itu memang lebih ke kebutuhan Pak Prabowo. Ini ngomongin kabinet jadi batuk-batuk. Kenapa sih Bang? Mungkin ada yang nggak dicolek-colek kan mungkin sama Bang ada yang Hasbi ya? kesandung-sandung gitu ya. Jadi menurut saya kalau memang itu terjadi ya nggak apa-apa juga karena ada 3 biasanya alasan presiden melaksanakan reshuffle itu. Yang pertama adalah subjektivitas, like and dislike. Kemudian yang kedua kinerja, ya ada rapornya pasti. Kemudian yang ketiga politis gitu. Perhitungan politis ini perhitungan. Apalagi kan akan ada, bukan akan ada ya, keputusan MK kan partai yang sudah terverifikasi boleh mengajukan calon sendiri. Ini memang berat ngomongin kabinet ini. Nah itu dia, ini kami juga hadirkan di layar kaca Anda pemirsa jumlah menteri dan juga wakil menteri berdasarkan dengan partai politik. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan begitu ya, jumlah pembantu presiden baik itu menteri, kemudian staf khusus, hingga kemudian utusan presiden jumlahnya cukup besar ya, ada 134 di sana Bang Hensa. Nah makanya kalaupun terjadi reshuffle, itu kan nggak mungkin 1-2 aja. Kan masyarakat, Anda yakinnya kan besar-besaran nih reshuffle ya? Lah ini anggotanya gede. 100-an lebih gitu. Kalau cuma 1-2 aja kan nggak kerasa. Waktu Pak Jokowi aja kan minimal 3-4 menteri. Tapi kan itu sedikit, 34 gitu. Pak SBY juga sedikit. Kalau ini kan banyak. Jadi kalau cuma ganti 3-4 orang, ya orang nggak ngelihat ada reshuffle-nya kan. Ini ya mungkin justru jangan-jangan nanti yang dinilai adalah faktor yang nomor 1 itu. Faktor subjektivitas, like and dislike. Nah sebetulnya misalnya Wamen ya. Wamen ini kan adanya tuh pertama di zaman SBY dan itu untuk karir ASN. Jadi setelah jadi dirjen, kalau masih ada umur gitu ya, mereka bisa naik jadi wakil menteri itu. Tapi di era Pak Jokowi kan jadi jabatan politik. Nah di era Pak Prabowo, jabatan politik juga. Bahkan lebih-lebih gitu, ada beberapa kementerian yang mungkin tidak terlalu strategis punya wakil menteri lebih dari 1, bahkan ada yang 3 gitu ya. Sehingga ini gede banget gerbongnya. Dan serunya lagi, mungkin para wakil menteri itu juga nggak merasa menteri itu atasannya. Karena sama-sama dilantik oleh presiden kan. Dan kita sudah lihat beberapa kali ada menteri dan wakil menteri yang nggak kompak gitu. Nah, yang mana tuh Bang? Ya Ayah lebih paham lah ya, kan tinggal dilihat aja filenya TV One gitu.
Terus juga ada beberapa case memang yang meresahkan masyarakat kan. Yang tadi kalau dari hasil survei yang kedai kopi, perilaku menteri yang buruk. Dari di demo oleh ASN hingga yang awal-awal misalnya langsung minta anggaran besar atau menggunakan kop surat. Terus kemudian ada case pagar laut yang terakhir. Itu dia Bang, sebelum kita bahas ya bagaimana kemudian rapot merah maupun juga rapot hijau dari para menteri di Kabinet Merah Putih, kita coba dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Prabowo. Betulkah kemudian sinyal-sinyal reshuffle ini nampaknya tidak akan 1-2 menteri saja yang diganti? Kita dengarkan berikut ini. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya, mau lebih jelas lagi? Ya, oke, terima kasih. Rakyat akan saya singkirkan. Ada yang menarik sih dari komentar publik ya, dari netizen. Dia mengatakan bahwa Pak Prabowo ini dibantu oleh alam dalam menyeleksi pembantu-pembantunya. Tapi memang bantuan alam itu, quote and quote, yang terakhir-terakhir ini nggak enak tuh. Misalnya ada antrian gas LPG, ada yang meninggal. Kemudian di jalanan juga ada korban jiwa hingga 8 yang meninggal pada saat peristiwa di jalan tol Gerbang Ciawi. Yang itu membuat akhirnya kita lebih mengenal siapa Menteri Perhubungan kita kan. Oh ini Menteri Perhubungan kita gitu. Jadi memang banyak hal yang kemudian muncul secara perlahan ke permukaan untuk menunjukkan kinerjanya masing-masing. Mungkin dan yang paling menghebohkan menurut saya adalah tudingan dari Menteri PU kepada Menteri Sri Mulyani. Anggaran IKN pembangunannya susah dilanjutkan nih. Anggarannya dipotong sama Sri Mulyani gitu. Nah itu kan seru sendiri tuh. Itu dia. Jadi memang betul juga ya memang bukan hal bercandaan ya pada saat ada idiom yang mengatakan maha benar netizen dengan segala X-nya gitu ya. Nah ini kelihatannya juga kejadian. Nah masing-masing menteri ini pada saat ditanya gimana IKN, nggak ada anggarannya dipotong sama Sri Mulyani. Enak itu aja dia gitu, mungkin gitu. Nanti kita akan tanyakan ke Bang Heniko apakah betul ini karena berdasarkan opini publik kemudian Presiden menyatakan hal ini. Tapi sebelumnya saya mau ke Bang Doli dulu. Bang Doli, nampaknya Bang Hensa menilai ini betul akan reshuffle dalam waktu dekat. Bahkan bukan cuma 1-2 akan besar-besaran nih. Golkar bagaimana melihatnya, kan banyak juga menteri di Kabinet Merah Putih. Bang Doli. Ya tentu kami sebagai partai bagian dari koalisi pemerintahan ya yang memberikan dukungan penuh dari awal kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai calon presiden, wakil presiden dan kemudian terpilih jadi presiden, wakil presiden. Ini kan memberikan dukungan penuh, itu komitmen kami. Termasuk apa yang dilakukan dan akan apa yang sudah diambil dari kebijakan. Apalagi kalau kemudian nanti memang presiden menggunakan hak-haknya dan salah satu haknya itu adalah melakukan reshuffle, ya itu hak prerogatif. Jadi itu adalah bagian dari dukungan dan komitmen kami terhadap semua kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi kalaupun pada akhirnya nanti ada reshuffle, ya itu memang kewenangan dan hak presiden yang memang tidak bisa dihalangi, suka atau tidak suka, mau tidak mau ya kita harus semua terima gitu ya. Nah, tinggal persoalannya adalah tentu Pak Presiden mempunyai pertimbangan sendiri kenapa harus dilaksanakan reshuffle dan kemudian kapan itu dilaksanakan reshuffle kabinet itu dan kemudian siapa saja yang akan diganti dan siapa yang dimasukkan. Tentu Pak Presiden punya standar penilaian sendiri terhadap itu. Dan penilaian itu menurut saya ya, saya kira waktu penilaiannya penuh. Ketika pada saat mereka semua menteri-menteri ini dilantik, wakil menteri ini dilantik sebagai menteri dan wakil menteri, ya pada saat itu juga lah proses penilaian itu terjadi sampai saat ini, sampai nanti reshuffle itu betul-betul memang terjadi. Bang Doli. Nah, dan kami Ya, kalau Anda tadi sampaikan siapa dan juga bagaimana, kalau menurut Anda sendiri sebenarnya bagaimana kemudian kinerja dari para menteri yang merupakan juga kader Partai Golkar selama ini di Kabinet Merah Putih?
Iya, kami alhamdulillah diberi kepercayaan ya kepada Pak Prabowo untuk membantu beliau di kabinet. Ada 8 orang yang menjadi menteri, ada 3 orang yang menjadi wakil menteri gitu. Kami tentu berterima kasih karena Pak Prabowo memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Partai Golkar. Dan ini tentu kami jawab ya, kami mengirimkan kader-kader terbaik kami ya, termasuk salah satunya adalah Ketua Umum Pak Bahlil Lahadiah, yang tentu mereka ini adalah orang-orang yang sudah teruji, punya pengalaman ya, tentang pengabdian, pengalaman bekerja dan seterusnya di dalam bidang pemerintahan, dan juga adalah selama ini yang kami nilai di partai memang punya kemampuan untuk bisa diberikan posisi pada pos-pos penting membantu presiden sebagai menteri atau wakil menteri. Nah, yang jelas adalah kader-kader terbaik ini akan melakukan tugasnya. Pertama, loyal terhadap presiden, terus kemudian menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap dari pekerjaannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Itu saya kira jaminan yang diberikan oleh Partai Golkar. Gitu. Jaminan Partai Golkar dengan 11 orangnya yang berada di Kabinet Merah Putih nampaknya tetap sejalan menurut Bang Doli. Kalau PKB bagaimana? Kalau kita lihat kan ada 2 orang ya di Kabinet Merah Putih, gitu. Ada Menko, ada yang Menteri. Tapi sebagai pendatang baru di Kim Plus, deg-degan nggak Bang? Oh tidak, kita PKB alhamdulillah kebetulan Ketua Umum kami sebagai salah satu Menko dan juga wakil, dan satu lagi wakil Menteri Perindustrian ya. Kita lihat kinerja Ketua Umum kami alhamdulillah terbaik mungkin. Kalau saya bisa mengatakan, kalau kita lihat di survei terpopuler. Terpopuler salah satu survei bahwa Pak Muhaimin itu terpopuler di antara menteri yang ada. Yang kedua, misalnya data tunggal yang selama ini sekian lama dan sekarang terselesaikan. Dan hubungan PKB Ketua Umum dengan Presiden Pak Prabowo sangat bagus dalam artian berdasarkan kinerja. Dan kita mendukung pemerintahan walaupun kita datang di akhir. Meskipun kalau tadi Bang Hendra sampaikan bahwa reshuffle tuh ada yang berdasarkan subjektivitas, kinerja, dan juga politis nih Bang. Saya rasa PKB hari ini alhamdulillah kinerja menteri yang ada di Kementerian Pak Prabowo bagus semua, sangat bagus menurut saya. Dan yang kedua juga hubungan politis baik, semuanya hubungan baik dan mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Oke, menarik. Dan kalau misalnya kita cermati lagi gitu ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, kan dengan tegasnya gitu sampaikan, bagi siapa yang bandel, dablek, gak nurut gitu ya. Kok sampai keluar kata-kata ini? Jadi penasaran begitu, kalau dirujuk selama ini memang Bang Henrico ada tidak sih kemudian para menterinya begitu ya, yang gak komunikasi gitu dengan Pak Presiden? Ya, makasih Mbak Maria. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak punya wewenang untuk menilai kinerja para menteri. Namun kami berterima kasih kepada para netizen, akademisi yang memberikan masukan, kritikan, saran untuk perbaikan kabinet Prabowo Gibran. Yang bisa kami sampaikan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden. Dan Presiden Prabowo sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Banyak hal yang perlu kita syukuri. Kami perlu meluruskan bahwa ini bukan kabinet yang besar, ini kabinet yang terfokus. Kita negara besar, ya, kita 1.340 suku bangsa, ada 280-an juta. Negara kita ini besar sekali. Ya, nomor 4 yang terbesar di planet bumi. Artinya yang diurus itu banyak sekali. Nah, sekali lagi, kalau kita umpamakan pemerintahan ini seperti pertandingan sepak bola yang 90 menit, maka 3 bulan ini setara dengan 5 menit. Nah, dalam 5 menit itu sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti yang misalnya kenaikan UMP 6,5%, kemudian dalam 2 bulan sudah menghemat 3,6 triliun, kemudian waktu Natal dan Tahun Baru itu tarif tol diturunkan, tarif pesawat diturunkan, sekarang haji juga diturunkan, penghapusan utang untuk UMKM, swasembada pangan, kemudian beras, jagung, gula, garam, sekarang kita sudah tidak impor lagi. Dan tadi kami lihat juga di media sosial,
para petani mengucapkan terima kasih Pak Prabowo. Itu Sekarang dia, Bang. harga gabah kering sudah 6.500. Ucapan terima kasih untuk Presiden Prabowo. Bagaimana kemudian para Karena menteri ini tidak juga ada. bisa kinerja gesit juga sesuai dengan Presiden itu loh. Wakil Presiden kita, Bapak Gibran, itu sudah mengatakan tidak ada visi wakil presiden. Para menteri juga mengatakan tidak ada visi menteri. Semuanya adalah visi dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Karena kepemimpinan itu membutuhkan disiplin, membutuhkan loyalitas. Tapi loyalitas ini kami tekankan bahwa Presiden tidak ingin para menterinya setia terhadap dia, tapi ini kesetiaan yang hakiki, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Makanya Presiden itu sebetulnya kalau kita bahasakan dengan sangat mudah, Presiden Prabowo tidak ingin kepala daerah, aparat penegak hukum, kemudian para menteri itu masuk penjara karena korupsi. Sederhananya begitu. Karena itu akan melukai perasaan masyarakat. Makanya itu disampaikan terus-menerus. Karena kalau pasti saja ya, jadi gini, dalam setiap kesempatan Pak Prabowo itu pasti akan menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan para menteri ini jangan korupsi, jangan pungli, jangan judi online, jangan terlibat penyelundupan, jangan jadi backing kejahatan. Itu terus yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Mengingatkan anak-anaknya gitu ya. Setelah Harlah NU ini, kami meyakini Presiden akan terus mengingatkan siapapun itu agar jangan menjadi pengkhianat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Karena kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini kan juga nampaknya ada statement yang berbeda, baik itu antara statement jajaran menteri maupun juga kemudian keputusan dari Presiden. Apakah memang komunikasi antara menteri dan juga Presidennya ini nampaknya lancar atau tidak sih? Sebenarnya itu yang kita ingin tanyakan ya. Bang Hensa mungkin bisa kasih pencerahan sesaat lagi ya Bang ya. Kita tahan dulu. Usai jeda pemirsa. Tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu, tetapi mengenai masalah resapel, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya resapel itu adalah hak prerogatif dan kemenangan dari Presiden. Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana. Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini, tetapi tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi. Jangan nanti hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu. Jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak sirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan resapel atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan. Ya itu apakah nanti evaluasinya hanya sebatas teguran saja atau justru juga ke reshuffle? Kalau itu tadi kan sudah dijawab oleh Bang Hensa. Tapi bagaimana juga menjawab siapa sebenarnya target sasaran dari Presiden Prabowo? Disampaikan ini kementerian institusi juga oleh Pak Presiden, Bang Hensa. Ya itu kalau targetnya kan tadi saya sudah sampaikan kriterianya. Tapi kan kalau menyambung tadi dari PCO 5 menit pertandingan pertama ini juga banyak yang terjadi. Gitu ada peristiwa ST, ada RI 36 peluk-peluk jadi nggak cuma capaian aja ya. Gitu. Terus ada keputusan korupsi 300 triliun cuma 6,5 tahun penjara. Ada fenomena pagar laut, ada yang meninggal karena mengantri LPG, ada yang meninggal 8 orang karena peristiwa kecelakaan di jalan tol. Jadi capaian yang bagus ada, yang negatif-negatif juga ada selama 5 menit pertandingan itu, sehingga kalau kemudian akan ada evaluasi, ya menurut saya sih wajar saja Presiden ingin seperti itu. Bang Dasko sendiri kan mengatakan kemarin ada yang tidak seirama. Nah sebetulnya momentumnya ada. Momentum untuk melakukan reshuffle itu ada. Momentum yang pertama adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah itu pasti bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Sebelum terlambat atau sebelum terlalu jauh, tidak bisa diubah dan berkarat, lebih baik di awal-awal. Momentum yang kedua tentu saja ulang tahun Gerindra yang akan segera terjadi, dan itu bisa menjadi momentum melangkahnya penguasa dalam pemerintahan ini secara penuh, gitu ya. Momentum yang ketiga
kelak nanti habis Lebaran ada Kongres PDI Perjuangan. Nah, sementara di ulang tahunnya Gerindra kan katanya akan diundang Ibu Mega. Kemungkinan kalau Ibu Mega datang di ulang tahun, maka Pak Prabowo juga akan hadir di Kongres PDI Perjuangan. Nah, 3 momentum ini tentu saja bisa menjadi sebuah paradigma baru. Apakah situasi ini cukup menjadi momentum bagi Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle? Karena pertanyaan besarnya tentunya adalah dengan politik Pak Prabowo yang merangkul, maka Pak Prabowo mengincar juga PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinetnya. Nah, kalau kemudian PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet, tentu saja pastinya akan ada yang dikurangi kan. Nah, walaupun saya sampai hari ini meyakini bahwa bila Pak Prabowo dan Ibu Mega bertemu pun tidak serta-merta dianggap PDI Perjuangan langsung masuk koalisi gitu. Karena kan pernah juga dia Pak Taufik Kemas komunikasinya bagus dengan SBY. Tapi PDI Perjuangan juga tetap berada di luar pemerintahan. Oke, sampai di sana dulu menarik ini pertanyaannya. Bang Doli, apakah kemudian Anda juga sepemahaman dengan Bang Hensa bahwa nantinya kalau kemudian jadi ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini akan merubah konstelasi dan juga akan merubah juga jajaran susunan Kabinet Merah Putih, termasuk juga sejumlah partai yang mungkin akan diganti? Iya kan tadi juga Henry Satrio juga mengatakan itu belum tentu ada perubahan komposisi susunan di kabinet ya. Tapi kan pertemuan itu penting ya, pertemuan antar tokoh bangsa gitu ya, mantan presiden dengan presiden yang sekarang, yang juga selama ini ditunggu-tunggu sebetulnya antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, apakah pertemuan itu kemudian dilanjutkan, kemudian dalam bentuk konkret masuknya PDI Perjuangan dalam jajaran kabinet Pak Prabowo, saya kira itu kan nanti juga ya belum tentu, itu tergantung pada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan saya kira juga karena memang selama ini Pak Prabowo itu didukung oleh sebuah koalisi yang juga besar ya. Nah, nanti tentu pasti akan ada pembicaraan juga ya antara Pak Prabowo sebagai presiden, yang memang itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo ya. Karena kan kursinya Golkar kan cukup banyak, Bang. Masuk. Kursi Golkar kan banyak, gak khawatir. Iya, jadi oleh karena itu satu belum tentu ya. Tadi kan juga dicontohkan dulu waktu zaman Pak SBY, hubungan Pak Taufik Kemas dengan Pak SBY juga cukup baik, tapi ternyata kan teman-teman PDIP tidak masuk di dalam kabinet. Nah, ini kan juga belum bisa jadi sama, bisa juga tidak sama nanti kan pada saat setelah Ibu Megawati ketemu Pak Prabowo di 2 momentum penting itu. Nah, jadi menurut saya kita juga belum bisa mengandai-andai. Satu, itu hak prerogatifnya presiden, sekali lagi siapa yang mau diganti, siapa yang mau dimasukkan, dari latar belakang mana, apakah teknokrat, profesional, atau partai politik, apakah itu dalam koalisi Indonesia Maju, atau misalnya ada perkembangan baru, ada partai politik yang dimasukkan di luar koalisi Indonesia Maju, itu kembali kepada Pak Prabowo. Nah, cuman memang selama ini seperti ada kesepahaman ya, kalaupun kemudian nanti ada pengembangan koalisi baru, pasti saya kira Pak Prabowo juga akan berbicara dengan pimpinan atau ketua umum partai politik yang ada tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Pasti ada perbincangan, tapi kan sekali lagi reshuffle adalah hak prerogatif dari seorang presiden ya, Bang Hasbi. Akankah kemudian legowo jika kemudian nanti kursi PKB yang akan diotak-atik? Wah, kita lihat nanti, Mbak. Masalah ini kita tidak bisa mereka-reka ya, berasumsi. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini masih multitafsir. Misalnya, saya meyakini bahwa mungkin program yang utama kan kinerja. Kita lihat semua dari kinerja, dari program. Dan saya meyakini bahwa kinerja, kalau dilihat dari kinerja hubungan PKB, menteri dari PKB, alhamdulillah kerjanya sangat maksimal dan sangat bagus menurut saya. Sangat bagus, jadi cukup optimis nampaknya kalau dari PKB ya. Oke, jadi akankah kemudian ada reshuffle dalam waktu dekat? Tentu kita akan melihat nanti bagaimana sikap dari Presiden Prabowo mengatur sejumlah kabinetnya. Total ada 134 kalau kita lihat ini cukup gemuk juga, dan bagaimana nanti konstelasi politik ke depannya. Terima kasih banyak Bang Hariko, terima kasih Bang Hasbi, terima kasih Bang Hensa, dan juga terima kasih banyak atas telah bergabung bersama kami Bang Ahmad Doli.